menteri lalu lintas itu semua ada di situ. Kita bisa klik lihat juga tampak dari situ real time. Cuma saya mau buat satu CCTV ruangan Pak Edi, apa dibuat ruangan. Cuma sekarang ni selfie di Langka orang semua lapor ke gubernur. Saya bilang wali kota ke mana? Kau pasang CCTV jangan begini. Itu terus kan. Nah kalau lebih parah kita ngomong gak ada. Berarti kan mana ada kau ngomong terus kau jelaskan ini. Bekas ada akan cabut tuh. Pertanyaan ini dia mana bisa? Tawan provokator banyak. Berarti ya. Ada mau nanya, bukunya ini Pemda tak sadarnya, kita tahu semua Pak. Tadi mohon maaf ya, saya puasa ini takut ini urusan dengan orang, tapi ini lebih baik tanggung apa, mengenal itu lebih penting. Ya, kalau kita tak ada nanya ke atas ya tak ada di sini, tak bisa masuk surga. Ya, ini hak orang nih sebagai pemimpin kita. Ya. Allah itu bisa minta ampun. Orang ini apa dia bilang, baik itu. Kita pilih dia bilang, tak ada kita masih kayak gini. Kalau saya dia bilang, Pak ini saya bilang, wali kota bukan saya lagi, dia bilang, tanya itu dia itu. Ya, 5 hari ya, saya pantau terus. Nah, Pol PP pun saya suruh turun, bantu pertanian. Tapi jangan pernah orang yang ketangkap menggunakan usaha yang menggunakan 3 kilo, kau ganti dengan 5 kilo, awas ya. Kalau itu saya suruh tarik semua itu, suruh urus sendiri kan. Ya, masyarakat harus dilakukan. PLN juga, ya, janganlah dipotong COVID dananya itu untuk listrik desa, Pak Maman. Tega, kan Bapak saya ngomong sama saya itu 40 ya, 42. Ya, 42 yang terrealisasi 16, 26 karena COVID. Pak Agungnya udah pindah Jakarta, ganti baru. Nah, ganti baru ini tak tahu modelnya gimana nih. Dia belum tahu model saya. Ya, kasih tahu nanti bayar walaupun Bapak tahu aja. Misalkan datang Pak, datang dari desa Sintang itu berapa kilo saya bilang dipakai, biangnya dari APBD nggak bisa. 10 desa baru sekitar ya, kita 8 miliar dapat sampai 10 miliar. Nah. Ini untuk yang PLN itu bisa ambil itu Pak Salim. Kita ada koordinasi ini nanti. Oleh kalau Pak Ahmad Meses di sini kita panggil. Ingat-ingat juga tuh Pak, jadi jenggotan tuh Bapak itu kemarin. Saya bilang Bapak kan beli dari Malaysia itu. Dia bilang dengan beli Malaysia waktu itu 150 mega, padahal 220 mega itu beli, dia bilang surplus 160. Nah 160 ngapa masih biar pet, saya bilang. Ini itu akal-akalannya. Dia beli dari Malaysia kurang lebih 8.000, 800 ya. 800 jualnya 1.200 untuk rumah tangga industri 500 ya. Industri mana masyarakat itu 1.200 industri 1.500 Pak itu biar saya jadi PLN. Apa? 1.200 kan? Dari Malaysia ini 900, mana ada 1.200. Kalau jual biasa 1.200 masyarakat, mana ada? Kalau enggak, kalau untung, ada yang bangun power plant
kayak di Thailand itu 2 kali 50 mega, apa yang kita mau beli aja jadi besi tua, kasihan investasi 300 miliar, Pak, dilelang oleh Bank Mandiri, 50 miliar pun tak dijual, tak mau beli. Padahal mesinnya simen semua. Nah itu orang dari dulu buat ini, beli tak mau. Yang dibeli yang pakai itu tuh, kayu bakar tuh. Ya, itu gas ya, uap ya. Kayu dibakar. Jadi iya. Iya kalau ada 5 kayu lagi. Kalau setahun lagi 5 kayu tidak ada, kan akhirnya nebang pohon. Habislah kita. Cangkang sawit itu Jepang udah beli dah, pasti jual ini mahal. Ngapain jual di power plant kayak gitu? Itu jongkat tuh yang wajib tuh, target di Selangor tuh. Menteri meresmikan Pak Bambang Brojonegoro gitu. Banyak disimpan itu bekas kayu yang potongan pokok ada lah, pokoknya 5 kayu lah. Nah, sekarang kayu bagus-bagus saya tengok di situ. Tapi kan udah rentang itu, karet, ya, alasan karet murah, itu. Coba ya, ini bawa Pak Maman gitu, buat LN juga. PLN ini adalah kabupaten luas tempat di Indonesia. Jadi di wilayah PLN di sini susah, di jalan ya susah, cuman bikin begitu masuk pelosok sana kan mungkin. Paling anak tua suruh pergi sana, mana tahu? Sekarang apa tak bisa diukur? Kita diam sini ya semua wilayah bisa diukur apa jauhnya berapa, kasih berapa. Oh 5 hari ya, tadi naik itu ada awas. Ada mau nanya lagi ada ya? Lupa Bupati sudah pasang 24.500 ya. Di sana ya di kota kan, kota 16.000. Nah kasih tahu Pak Walinya, nanti saya kasih tahu. Kan SK Wali Kota kan, kalau SK saya besok pun saya keluarkan naik. Tadinya Pak Ibu ini nih langsung bawa, nah itu menunjukkan dia di jajaran Pemprov itu harus kayak gitu Pak, cepat. Ya. Jadi tiap hari berapa pendapatan itu lapor ke saya seluruhnya, ada saya tahu berapa pergerakan kita, berapa ini kita tahu semua. Oke, saya coba nambahkan Saya bilang begini tadi ya, ada kita silakan wartawan situ ya, kami ke situ nanti betul ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mengundangkan Bapak. Kami sudah naikkan untuk kawasan itu 17 juta BBM subsidi tahun 2020 dibandingkan itu. Komitmen karena dikeluarkan oleh Pak Maman di DPR pusat memang BBM subsidi ada. Ya. Dilanjutkan penyerahan cenderamata. Tahan dulu Pak, tahan. Barat akan menyerahkan cenderamata kepada Komisi 7 DPR RI dan juga kepada Kepala BPH Migas. Mesti ganti apa? Saya dulu. Terima kasih. Benar. Standing handphone Bapak. Oh, Tidak, coba. Kasih omelan ya. Cenderamata kepada Komisi 7 DPR RI.
Cendramata sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada Belum ada dulu. Belum gue yang lagi. Pak, mengenai rapat tadi ini, Pak. Tanyalah Pak Mampan. Mengenai rapat tadi, Pak, apa yang telah sudah disampaikan dari Tuhan juga dari Pertamina sendiri, Pak, yang mengenai langkah kita sekarang Pak di Kalbar, Pak. Ya, acara data terpadu keluarga sejahtera, artinya orang miskin di Kalbar itu ada 462.000 kakak ya. Nah, saya yakin LPG lebih dari itu. Ya, itu berapa juta tabung gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ada pada di tata niaganya. Dari agen ke pangkalan pengecer ini bisa diatur. Agen ini dia membawa di wilayah mana, pangkalan wilayah mana, ya, di wilayah itu. Misal Kecamatan Barat, agen A. Di Kelurahan Sungai Beliung misalnya pangkalannya A, B, C, B, C, D. Nah, pengecernya siapa? Nah, kalau ada terjadi kelangkaan, yang tanggung jawab dia. Kalau masih berapa hari tidak bisa, cabut. Ya. Nah, ada tambahan kuota. Jangan berikan ke mereka. Berikan, buat agen baru. Ya. Nah, yang lama ini, yang nakal-nakal ini, ya berhentikan aja. Ya. Nah, nanti saya minta Pol PP Provinsi Raja di kota. Kita akan tegas, percayalah. Ya. Saya akan tegas, semua yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kilo masih itu, ya silakan. Oh, tadi ada disparitas harga, dia investasi cukup besar, tapi disparitas keuntungannya kecil ya dari harga itu 2.000 per tabung. Nah, investasi dia 120 juta misalnya, 1 bulan cuma dapat 2 juta, ini kan nggak pas tuh ya. Nah, kalau memang jaminan 16.500 itu 16.500 ini harus dinaikkan, misalnya naik 18.000 karena untuk menambah keuntungan itu, tapi barangnya harus ada, jaminan harus ada. Saya beri waktu Pertamina 5 hari untuk menyelesaikan ini ya. Kalau tak selesai, nah dia harus selesai. Nah, saya terima kasih pada Pak Pansurullah dan Pak Maman ya, karena Kalbar mendapat tambahan kuota BBM subsidi ya. Nah, saya jadi sudah sampaikan ke Pak Maman sebagai Komisi 7, PLN juga ya, listrik desa. Nah, PLN harus laporkan ke Presiden sebenarnya. Karena kalau nggak salah saya dengar kemarin itu Presiden menyampaikan bahwa yang belum desa yang banyak belum listrik itu di Papua. Kalbar juga banyak. Jadi masih ada hampir 400 desa. 400 desa belum ada listrik. Nah, saya maunya dalam waktu 3-4 tahun ini selesai gitu semua. Nah, biarlah APBD bantu untuk pasang tiangnya, nggak apa-apa. Kalau 5 kilo kan hanya 100 tiang itu 700 sampai 800 juta. Jadi satu desa kita subsidi untuk tiangnya 800 juta. Nah, kita masih mampu lah, tapi bisa gitu. Jangan masyarakat dijanjikan aja tapi enggak ya. Nah, saya selalu koordinasi sama Komisi 7, saya koordinasi sama Migas. Nah, jaringan pipa transmisi gas ini harus dipercepat gitu ya. Harus diperjuangkan. Tadi itu Pak Maman bilang supaya kita tuh hidup modern lah ya, terutama daerah perkotaan, dan gasnya lebih murah, mungkin hanya separuhnya dari sekarang Pak ya, 2/3 dari harga BBM ya, artinya separuh dari harga yang sekarang digunakan oleh rumah tangga, bahkan hanya sepertiganya mungkin. Nah, ini harus dikejar terus ya, progresnya terus ada. Nah, nanti kalau sudah Bappenas sudah oke, artinya jadi program strategis nasional, ya kita bersyukur bisa. Nah, saya dorong aja. Nah, hambatan-hambatan kita bicarakan ya. Nah, yang penting masyarakat kita bisa lebih baik lah kehidupannya. Jangan sampai gas 3 kilo, jangan ngantri tiap hari, mana COVID lagi. Pak ya? Saya mau nanya, kan tadi dikasih waktu 5 hari nih.
Nanti apabila tidak tercapai target 5 hari ini, apalagi Bagus diundur, ya saya tak mampu gitu kan. Gitu aja, yang susah-susah. Biar kita yang kerjain. Mana dia? Apakah selama ini pemerintah sudah menemukan persoalan itu, Pak? Kelangkaan gas itu, Pak? Karena digunakan, di kan 3 kilo ini kan dihitung untuk masyarakat keluarga sejahtera, ya, artinya masyarakat miskin lah. Tapi digunakan untuk mungkin industri, digunakan untuk kalau UMKM bukan UMKM yang dibolehkan, ya, restoran-restoran besar masih menggunakan itu, bahkan tadi itu laundry bisa menggunakan itu kan, untuk ini kan dipakai itu juga, ya. Nah banyak yang artinya disalah fungsikan gitu, tidak untuk rumah tangga tapi untuk industri. Nah ini harus dirajia terus gitu ya. Nah Pak Wali, Pak Bupati harus tegas, ya, sanksi ya sanksi, jangan lagi udah dapat ganti yang 5 kilo, mana bisa ngajar orang kayak gitu. Apakah perlu regulasi, Pak? Atau aturan-aturan khusus untuk? Nggak ada aturannya, sudah ada, tinggal tegas nggak tegas saja jalankannya. Ya. Pangkal nakal Pak gitu Pak. Pangkal nakal itu cabut izinnya, Bu, susah-susah. Betul. Cabut izinnya, kan nakal. Nah, nakal leteng ngurusnya. Kalau anak kecil kayak ini ada halamannya Pakson. Pakson ini kan halaman anak-anak main ini artinya. Pak, untuk listrik Pak, optimis Pak untuk masyarakat di pedalaman Pak? Saya tergantung PLN-nya. Kalau kapasitasnya ada, kemudian kemarin ada 7 desa. Saya bilang dari tiang terluar berapa kilo? Oh, kami nggak sampai 5 kilo Pak, ya kan? Ada 5 kilo. Yang paling tinggi itu 7 kilo. Nah yang ini saya bilang kita oke. Nah, PLN pasang jaringannya, tiangnya kita bantu, kita subsidi. Saya tambahkan Pak Gub nih. Jadi memang sebetulnya awalnya kita sudah anggarkan, kita sudah dorong tuh. Kita anggarkan untuk mengatasi 40-an desa lah, 42 desa. Karena target kita tuh memang pembicaraan kita dengan Pak Gub, kita berharap dalam tempo waktu 4 tahun sisa masa periodisasi beliau ini, kita udah bisa menyelesaikan minimal sampai kurang lebih 300 desa waktu itu targetnya kita. Nah, sudah dianggarkan dan memang sudah kita dorong kurang lebih sekitar 42 desa yang memang bisa kita akomodasi program Lisdes. Bagi ini betul-betul desa yang sama sekali belum masuk listriknya. Namun ya memang tadi sampai hari ini baru terrealisasi kurang lebih 16 desa yang terbangun. Nah, saya pikir ini ada sebuah terobosan yang sangat luar biasa bagus dari Pak Gub untuk menyelesaikan, karena memang isu PLN ini kan masalah COVID-19 ini. Tapi saya lihat ini ada solusi yang sangat luar biasa bagus. Apa solusinya? Pemerintah provinsi siap untuk menganggarkan untuk pembangunan tiang listriknya, untuk menganggarkan pemasangan tiang listrik. Tinggal jaringannya dari PLN. Artinya tinggal sekarang kuncinya ada komitmen, tidak keseriusan dari PLN untuk merealisasikan ini. Tinggal itu saya pikir isunya nanti. Ya saya mohon pada teman-teman wartawan untuk bisa mengawal dan ikut sama-sama mensupport agar prinsip keadilan ini terbangun di kampung kita di Kalimantan Barat, bahwa jangan sampai kita yang bisa merasakan terang, tapi ada saudara kita di daerah tertentu yang memang belum bisa merasakan penerangan listrik. Saya pikir itu. Oke, ya. Terima kasih. Dek, mana HP? Tak wawancara anu ya? Bicara apa? Orang itu Pertamina. Ada orang Jakarta Apa tuh? Makan mana lagi deh? Nah, ada duit.